mengendalikan hawa nafsu adalah perjalanan paling berat dalam hidup manusia. Karena musuh yang dilawan bukanlah sesuatu yang terlihat, melainkan yang bersemayam dalam dada. Nafsu tidak pernah tidur. Ia membisikkan keinginan demi keinginan yang membuat kita lupa pada tujuan akhir hidup ini. Dalam Islam, manusia diajarkan bahwa perjuangan terbesar adalah melawan diri sendiri. Disinilah seseorang diuji bukan oleh beratnya rintangan di luar sana, tetapi oleh kuatnya tekad untuk mengatakan tidak pada bisikan yang menggiring pada dosa. Perjalanan ini sunyi, seringkali tidak terlihat oleh manusia lain, namun sangat jelas terlihat oleh Allah yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Dalam setiap langkah kehidupan, hawa nafsu selalu menghadang. Ia muncul dalam bentuk keinginan untuk dipuji, dorongan ingin terus dituruti, dan rasa tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki. Nafsu adalah api kecil yang jika tidak dijaga akan membesar dan membakar seluruh kebaikan yang selama ini disusun. Sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa menundukkan nafsu membutuhkan kesadaran yang terus diperbarui. Tanpa penjagaan hati, manusia akan mudah diseret oleh keinginan-keinginan yang tampak manis di awal, namun pahit di akhir. Mengendalikan nafsu bukan berarti mematikannya sepenuhnya, karena nafsu juga merupakan bagian dari ciptaan Allah yang memiliki fungsi. Namun ia harus diarahkan, dikendalikan, dan dituntun agar tidak keluar dari batas yang Allah tetapkan. Seperti kuda liar yang jika dilatih akan menjadi tunggangan yang kuat, begitu pula nafsu yang jika diarahkan akan menjadi pendorong menuju kebaikan. Tetapi jika dibiarkan, ia akan menyeret manusia ke jurang yang dalam. Para tabi'in mengatakan bahwa hawa nafsu adalah musuh yang tidak akan pernah mengakui kekalahan. Hari ini kita menundukkannya, besok ia datang lagi dengan cara baru. Hari ini kita kuat, besok ia menggoda saat kita lemah. Maka tidak cukup hanya mengandalkan semangat sesaat. Pengendalian nafsu butuh kesabaran, kesadaran, dan kedisiplinan yang terus-menerus. Itulah sebabnya orang-orang saleh selalu sibuk memperbaiki hati setiap hari. Karena mereka paham bahwa celah sekecil apapun dapat menjadi pintu bagi nafsu untuk masuk. Setiap orang yang ingin mengendalikan nafsunya harus memulai dari mengenali dirinya sendiri. Apa pemicu kelemahannya? Apa jenis godaan yang paling sering membuatnya tumbang? Sebab musuh yang dikenali lebih mudah dilawan. Banyak orang jatuh pada kesalahan yang sama, bukan karena tidak tahu hukumnya, tetapi karena tidak pernah mencoba mengenali pola godaan yang datang berulang-ulang. Dengan mengenali letak kelemahan, seseorang dapat membuat benteng yang tepat untuk menjaganya. Hawa nafsu seringkali menipu dengan menawarkan kenikmatan sementara, namun menyisakan penyesalan berkepanjangan. Ia membungkus dosa dengan kesenangan. Ia membungkus kesalahan dengan alasan-alasan yang terdengar masuk akal. Itulah mengapa orang-orang bijak selalu mengingatkan, jangan tertipu oleh apa yang tampak enak di awal, tetapi lihatlah bagaimana akhirnya. Banyak yang terseret nafsu bukan karena keinginannya besar, tetapi karena lengah sedetik saja. Melawan nafsu membutuhkan latihan, sebagaimana tubuh dilatih agar kuat. Tidak mungkin seseorang bangkit dari keterpurukan hanya dengan berharap tanpa tindakan nyata. Latihan itu bisa berupa puasa untuk mengendalikan diri, salat malam untuk menguatkan hati, dan menghindari lingkungan yang membuat nafsu menjadi liar. Setiap langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk kekuatan besar untuk mengendalikan hawa nafsu. Salah satu tanda seseorang dikendalikan nafsunya adalah sulit menerima nasihat. Nafsu selalu ingin dibenarkan, tidak ingin diarahkan, dan tidak mau diatur. Ia membuat manusia merasa paling benar, sehingga ketika dinasehati, hati menolak dan merasa tersinggung. Maka ketika hati mulai menolak kebenaran dan merasa risih dengan nasihat, itu tanda kita harus segera muhasabah, karena nafsu sedang memegang kendali. Dalam perjalanan mengendalikan nafsu, manusia akan menghadapi masa-masa di mana ia merasa kalah. Ada saat ketika ia tergelincir, terjatuh, atau merasa tidak sanggup melanjutkan perjuangan. Namun kekalahan bukan alasan untuk menyerah. Justru dari setiap jatuh itu,
seseorang belajar tentang kelemahan dirinya, lalu kembali bangkit dengan tekad yang lebih kuat. Allah tidak melihat seberapa sering seseorang jatuh, tetapi seberapa sering ia bangkit dan berusaha memperbaiki diri. Nafsu juga berbicara melalui keheningan. Ia membisikkan keraguan, rasa malas, rasa ingin menunda, dan keinginan untuk terus berada di zona nyaman. Padahal pertumbuhan diri tidak akan terjadi selama seseorang masih dikendalikan oleh rasa malas. Maka melawan rasa malas adalah bagian terbesar dari melawan nafsu. Semakin kita mengikuti kemalasan, semakin lemah diri ini. Semakin kita lawan, semakin kuat jiwa kita dibentuk. Hawa nafsu seringkali memanfaatkan kesedihan sebagai celah untuk masuk. Ketika seseorang sedang berada dalam kondisi hati yang rapuh, nafsu membisikkan pelarian yang menenangkan sesaat, namun merusak di kemudian hari. Ada yang lari pada hiburan berlebihan, ada yang lari pada amarah, ada pula yang lari pada dosa-dosa yang menodai hati. Karena itu, orang-orang beriman diajarkan agar memperbanyak istighfar ketika sedih dan gelisah, bukan mencari pelarian yang justru menambah luka di dalam jiwa. Kesedihan hanyalah tamu, tetapi pelarian yang salah bisa menjadi racun yang menetap. Mengendalikan hawa nafsu juga berarti membenahi pandangan. Banyak dosa bermula dari apa yang mata lihat, lalu hati menginginkannya, kemudian akal membenarkannya. Karena itu Rasulullah mengajarkan pentingnya menundukkan pandangan, bukan untuk membatasi manusia, tetapi untuk menjaga kemuliaan hatinya. Pandangan yang liar membuat pikiran kacau dan nafsu bangkit, tetapi pandangan yang dijaga menumbuhkan ketenangan dan menjaga nilai diri. Mengendalikan mata adalah langkah awal mengendalikan seluruh diri. Seseorang yang mampu menahan lisannya dari kata-kata yang sia-sia, kasar, atau menyakiti hati orang lain adalah orang yang telah memenangkan salah satu peperangan terbesar melawan nafsu. Nafsu kemarahan yang tidak terkontrol, debat yang tidak perlu, dan pembicaraan buruk yang menimbulkan permusuhan. Sebab kata-kata adalah panah yang jika dilepaskan tidak bisa ditarik kembali. Orang yang bijak memilih untuk diam ketika marah, karena ia tahu bahwa nafsu sedang menantikan celah untuk mengambil alih kendali diri dan merusak hubungan yang telah lama dijaga. Di antara bentuk pengendalian nafsu yang paling berat adalah menahan diri dari keinginan untuk terlihat lebih baik di mata manusia. Nafsu sangat suka dipuji, disanjung, dan diakui. Ia membuat manusia lupa bahwa nilai sejati bukan di mata manusia, tetapi di sisi Allah. Ketika seseorang beramal hanya demi terlihat hebat, berarti nafsu telah menguasai hatinya. Maka meluruskan niat adalah perlawanan paling mulia. Melakukan kebaikan tanpa diketahui siapapun kecuali Allah adalah tamparan paling keras bagi keinginan nafsu untuk dipamerkan. Hawa nafsu juga membuat manusia mudah marah ketika tidak sesuai dengan keinginannya. Nafsu ingin semuanya berjalan menurut kemauannya, dan ketika kenyataan tidak terpenuhi, muncullah kemarahan yang membara. Padahal kesabaran adalah benteng utama melawan nafsu. Seseorang yang mampu menahan amarah bukanlah orang yang lemah, melainkan orang kuat menurut Rasulullah. Sebab ia menahan diri di saat hatinya ingin meledak, dan ia memilih menenangkan jika bisa saja ia membalas. Jika seseorang ingin menguasai hawa nafsunya, ia harus belajar mengurangi keterikatannya pada dunia. Nafsu membuat manusia berlari mengejar dunia tanpa henti, seolah kebahagiaan terletak pada harta, jabatan, atau penilaian orang. Namun semakin dikejar, dunia semakin menjauh. Orang yang bijak menyadari bahwa dunia hanyalah alat, bukan tujuan. Ketika dunia menempati tempat yang proporsional dalam hati, nafsu akan kehilangan kekuatannya. Sebaliknya, ketika hati dipenuhi dunia, nafsu akan berkuasa penuh. Mengendalikan nafsu juga berarti membiasakan diri hidup sederhana. Nafsu suka berlebihan dalam makan, berlebihan dalam tidur, berlebihan dalam belanja, dan berlebihan dalam keinginan. Semua yang berlebihan melemahkan jiwa. Orang yang hidup sederhana bukan karena tidak mampu, tetapi karena ia memahami
bahwa kekuatan hati terletak pada kemampuan membatasi diri. Ia membiarkan tubuhnya merasakan letih, laparnya perut saat puasa, dan minimalisnya hidup, agar hatinya tetap lembut dan tidak diperbudak keinginan. Untuk melawan nafsu, seseorang harus memperbaiki kualitas salatnya. Salat adalah benteng spiritual, tetapi jika hanya dilakukan sebagai rutinitas tanpa kekhusyukan, ia tidak akan mampu menahan gelombang nafsu yang datang setiap hari. Salat yang khusyuk ibarat air yang memadamkan api. Ia membersihkan hati dari kerok-kerok dosa dan menenangkan jiwa yang gelisah. Ketika salat menjadi kebutuhan dan bukan sekadar kewajiban, maka menangislah nafsu karena kendalinya mulai dilemahkan. Salah satu strategi penting dalam mengendalikan nafsu adalah memperbanyak waktu menyendiri untuk merenung. Hening membuat manusia melihat dirinya dengan lebih jujur. Dalam kesunyian, seseorang bisa merasakan bisikan nafsu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Dengan menyendiri, seseorang dapat mengevaluasi amalnya, memperbaiki niatnya, dan memetakan strategi untuk melawan kelemahan diri. Para ulama besar menjadikan kesunyian sebagai ladang memperbaiki hati, karena mereka tahu bahwa dalam sepi hati, berbicara jujur, nafsu sangat pandai menunda-nunda. Nanti saja, besok, setelah ini, adalah kalimat yang sering ia bisikan untuk menjauhkan manusia dari kebaikan. Seseorang yang ingin mengendalikan nafsu harus memulai kebiasaan melakukan kebaikan tanpa menunda. Menunda amal adalah pintu kehancuran, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Keberanian untuk memulai saat itu juga adalah senjata ampuh untuk mematahkan dominasi nafsu. Setiap kali seseorang mengalahkan penundaan, ia sedang memperkuat jiwanya. Untuk dapat menundukkan hawa nafsu, seseorang harus belajar mencintai proses, bukan hanya hasil. Nafsu selalu ingin sesuatu yang instan, perubahan cepat, kesuksesan tiba-tiba, dan kenyamanan tanpa usaha. Padahal, Allah menanamkan hikmah dalam setiap proses. Ada perjuangan yang membuat jiwa matang, ada hambatan yang membentuk kesabaran, dan ada penantian yang menumbuhkan keimanan. Orang yang mampu menikmati perjalanan, meski lambat dan berat, adalah orang yang selamat dari perangkap nafsu yang selalu ingin cepat tanpa usaha. Nafsu sering menyamar sebagai suara hati. Ia membuat seseorang merasa ini baik, padahal itu hanya keinginan pribadinya. Karena itu, seseorang harus membedakan mana bisikan yang datang dari nafsu dan mana yang datang dari hati yang bersih. Bisikan hati membawa ketenangan meski berat dilaksanakan, sementara bisikan nafsu membawa kegelisahan meski tampak menyenangkan. Disinilah ilmu dan iman diperlukan. Tanpa keduanya, seseorang mudah tertipu oleh bisikan yang dibungkus dengan keindahan sementara. Mengendalikan nafsu membutuhkan lingkungan yang mendukung. Nafsu sangat mudah menguat ketika seseorang berada di lingkungan yang suka bermaksiat, penuh gosip, penuh kesenangan dunia, dan jauh dari majelis ilmu. Sebaliknya, ketika seseorang berada di lingkungan yang baik, ia akan lebih mudah menjaga diri. Teman-teman yang baik ibarat pagar yang menjaga hati dari godaan. Lingkungan buruk, sebaliknya, adalah pupuk bagi hawa nafsu. Maka hijrah lingkungan adalah langkah penting untuk melawan perang batin yang tidak terlihat. Nafsu juga suka membandingkan. Ia membuat seseorang merasa iri ketika melihat nikmat orang lain. Dari iri kemudian datang dengki, lalu muncul keluh kesah terhadap takdir Allah. Inilah penyakit hati yang paling berbahaya, karena ia merusak hati secara perlahan. Untuk mengendalikannya, seseorang harus belajar bersyukur. Syukur membuat hati tenang, menerima ketentuan, dan menghentikan nafsu untuk selalu ingin seperti orang lain. Seseorang yang bersyukur akan melihat nikmat dalam setiap sudut hidupnya. Mengendalikan nafsu tidak bisa dilakukan tanpa memperkuat rasa takut kepada Allah. Rasa takut adalah rem yang menahan manusia dari melakukan dosa, meskipun tidak ada yang melihatnya. Ketika seseorang merasa bahwa Allah selalu melihat, maka ia akan berpikir 1000 kali sebelum mengikuti hawa nafsunya. Takut yang dimaksud bukan takut yang melemahkan, tetapi takut yang mendidik, takut kehilangan rahmatnya, takut merusak hubungan dengannya, dan takut menodai hati sendiri. Dengan rasa takut seperti ini,
nafsu akan kehilangan keberaniannya. Selain rasa takut, seseorang juga harus memperkuat rasa berharap kepada Allah. Harapan membuat manusia terus berjalan, meski sulit. Nafsu akan mengatakan kamu tidak akan bisa berubah. Percuma. Berusaha, kamu sudah rusak. Namun harapan kepada Allah membantah semua itu. Selama seseorang masih bernapas, pintu perubahan selalu terbuka. Harapan membuat hati hidup, dan hati yang hidup lebih kuat dari nafsu yang membisikkan keputusasaan. Kesalahan terbesar manusia adalah menganggap dirinya kuat menghadapi godaan. Padahal setinggi apapun iman seseorang, jika ia meremehkan jebakan nafsu, ia akan mudah jatuh. Itu sebabnya, para ulama besar yang ilmunya luar biasa pun tetap berhati-hati, tetap menjaga diri, dan tidak pernah merasa aman dari godaan. Kerendahan hati untuk mengakui kelemahan adalah benteng kokoh melawan nafsu. Sementara kesombongan adalah pintu terbesar bagi nafsu untuk masuk tanpa hambatan. Seseorang yang ingin mengendalikan nafsu harus memiliki target ruhani. Tanpa tujuan, hidup akan mengalir mengikuti arah nafsu. Tetapi seseorang yang memiliki tujuan akhir, yaitu ridha Allah dan surganya, akan lebih mudah mengatur langkahnya. Ia tidak akan mau menukar kebahagiaan abadi dengan keinginan sesaat. Ia tahu bahwa setiap keputusan adalah langkah menuju akhir hidupnya. Dengan visi yang jelas, nafsu akan sulit membelokkan langkahnya. Dalam proses mengendalikan nafsu, manusia harus belajar memaafkan dirinya sendiri. Ada kalanya seseorang terjerumus dalam dosa, lalu ia menyesal berkepanjangan hingga membenci dirinya. Nafsu memanfaatkan rasa malu ini untuk membuat seseorang menjauh dari Allah. Padahal, Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Memaafkan diri bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memberi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa diperbudak rasa bersalah. Diri yang diberi ruang untuk bangkit akan lebih kuat menghadapi dorongan nafsu. Ada saat-saat ketika nafsu tampak menang, menguasai pikiran dan perasaan, hingga membuat seseorang lelah melawan. Pada momen seperti itu, langkah terbaik adalah mendekat kepada Allah, duduk sendirian angkat tangan, dan ceritakan semua kelemahan kepadanya. Hanya Allah yang bisa menguatkan seseorang dari dalam. Ketika hati diperbaiki oleh Allah, nafsu pun akan melemah. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada pertolongannya. Orang yang bersandar kepada Allah tidak akan dibiarkan sendirian dalam perang melawan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu juga menuntut seseorang untuk belajar menerima kegagalan. Nafsu ingin segalanya berjalan sempurna tanpa salah, tanpa jatuh, tanpa kecewa. Padahal, manusia memang ditakdirkan untuk luput. Ketika seseorang gagal, nafsu membisikkan rasa putus asa agar ia berhenti berusaha. Namun orang yang cerdas justru menjadikan kegagalan sebagai pelajaran. Ia tidak membiarkan nafsu menenggelamkannya dalam rasa rendah diri. Ia bangkit, memperbaiki diri, dan terus melangkah dengan perbaikan-perbaikan kecil yang menguatkan batinnya. Kegagalan baginya bukan akhir, melainkan jembatan untuk memperhalus hati. Seseorang yang ingin menang dari hawa nafsu harus belajar memilih apa yang ia dengar. Nafsu mudah menguat ketika telinga dipenuhi keluhan, musik yang membangkitkan syahwat, kata-kata kasar, atau obrolan yang menjerumuskan. Sebaliknya, hati menjadi lebih kuat ketika ia mendengar hal-hal yang menenangkan seperti tilawah Al-Quran, nasihat yang menyejukkan, dan ucapan yang mengingatkan pada Allah. Apa yang seseorang dengar setiap hari membentuk kondisi jiwanya. Bila ia ingin nafsunya lemah, maka telinga harus diarahkan pada suara-suara yang membersihkan hati. Nafsu akan selalu berusaha mengalihkan fokus manusia dari hal-hal penting menuju hal-hal remeh. Ia membuat seseorang sibuk mengejar validasi, sibuk dengan kesenangan kecil, atau sibuk memikirkan dunia yang tidak pernah cukup. Untuk mengendalikannya, seseorang harus belajar hidup dengan fokus pada apa yang mendekatkan diri pada Allah, fokus pada yang memberi manfaat, fokus pada amal yang akan menolong di akhirat. Ketika prioritas sudah jelas, nafsu menjadi mudah dikenali, karena ia selalu mengajak pada sesuatu yang kurang bernilai
namun terasa menyenangkan di awal. Salah satu cara terkuat mengendalikan nafsu adalah muhasabah diri setiap malam. Dengan merenung sebelum tidur, seseorang melihat kembali kesalahannya, menilai tindakannya, dan mengingat apa saja yang ia lakukan karena Allah dan apa yang ia lakukan karena nafsu. Muhasabah membuat hati peka, dan hati yang peka lebih cepat menyadari kesalahan. Orang yang bermuhasabah ibarat menimba air kotor dari dalam sumur hati setiap hari, sehingga tidak sampai penuh dan meluap. Muhasabah menjadikan seseorang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih berhati-hati dalam menghadapi godaan. Nafsu adalah musuh yang tidak pernah berhenti. Namun manusia memiliki senjata yang lebih kuat darinya, ketaatan kepada Allah. Ketika seseorang memperbanyak amal saleh, salat, zikir, sedekah, puasa, ia sedang membangun kekuatan batin yang menghancurkan nafsu sedikit demi sedikit. Amal saleh membuat cahaya masuk ke dalam hati, dan cahaya inilah yang membuat nafsu kehilangan kuasanya. Semakin banyak cahaya, semakin sedikit tempat untuk kegelapan, dan ketika hati telah penuh cahaya, nafsu tak lagi mampu mengguncangkan seseorang sebagaimana sebelumnya. Pada akhirnya, perjalanan mengendalikan hawa nafsu adalah perjalanan paling panjang dalam hidup seorang hamba. Kita bisa menaklukkan gunung, menaklukkan bisnis, menaklukkan dunia. Tetapi jika tidak menaklukkan diri sendiri, semua kemenangan itu tidak berarti apa-apa. Hawa nafsu adalah musuh yang tidak terlihat tetapi hadir dalam setiap detik kehidupan kita, di dalam amarah, dalam keinginan, dalam kesedihan, dalam kesenangan, bahkan dalam amal kebaikan sekalipun. Ia tidak ingin kita dekat dengan Allah. Ia tidak ingin kita tenang. Ia ingin kita sibuk mengejar dunia yang akan hilang dalam sekejap. Namun Allah tidak membiarkan kita berperang sendirian. Ia memberikan panduan melalui Al-Quran, teladan melalui Rasulullah, kekuatan melalui doa, dan ketenangan melalui zikir. Selama seseorang mau menjaga hatinya, mengakui kelemahannya, memperbaiki niatnya, dan kembali kepada Allah setiap kali jatuh, maka ia telah berada di jalan kemenangan. Perang melawan hawa nafsu tidak harus dimenangkan sekaligus. Ia adalah kemenangan-kemenangan kecil yang diraih setiap hari. Ketika kita menahan diri dari satu dosa, ketika kita menghindari satu godaan, ketika kita memilih diam daripada membalas, ketika kita memilih Allah daripada dunia. Jika seseorang terus berjuang, meski lambat dan kadang terjatuh, Allah akan menuntunnya menuju jiwa yang tenang, jiwa yang pada hari akhir akan disapa dengan panggilan paling indah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Dan pada saat itulah kita tahu bahwa seluruh perjuangan melawan hawa nafsu tidak sia-sia.